Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Alhamdulillahi ala ihsanih. Wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwanih. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat al-afiyah, nikmat dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam musibah dan malapetaka. Salawat bering salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana oleh beliau telah menyelamatkan umatnya dari kesyirikan menuju tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada subuh yang berbahagia ini kembali kita akan melanjutkan untuk membaca sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Salam As-Suhaimi hafizahullah ta'ala. Jadi di antara sebab beliau menulis kitab ini atas dasar masukan usulan dari beberapa talib, ya, untuk membuat kitab khusus yang berkaitan dengan manhaj. Akhirnya beliau membuat kitab ini. Beliau adalah seorang dosen. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan, ya, untuk membaca dan menjelaskan tentang nama ahlu sunnah yang ketiga, yaitu al-athar, al-athariyah atau ahlul athar. Ya, ahlul athar, ahlu sunnah, bahasa lainnya ahlul athar, yang bermakna yang mereka mengikuti sunnah Nabi SAW, berpegang teguh terhadap athar, berpegang teguh terhadap dalil. Maka terkadang kita mendengar istilah dalam usul fikih, idza ja'al athar batalan nadhar. Ya, kalau athar itu, dalil itu sudah datang dalam suatu permasalahan yang dicari, ya, apabila athar sudah datang, dalil sudah datang, batalan nadhar, maka enggak ada lagi istilah lihat fatwa ini, lihat apa yang dikatakan oleh ulama ini, tidak. Dengan adanya dalil maka sudah memutuskan suatu perkara. Maksudnya athar itu dalil. Ahlul athar, orang-orang yang mengikuti athar. Terkadang makna athar dikatakan dengan, yaitu perkataan sahabat. Terkadang perkataan Nabi SAW. Kemudian di halaman 37. 37, di antara nama ahlu sunnah yang keempat, al-firqatun najiyah. Al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Kelompok yang selamat. Al-firqatu, firqah. Firqah, bukan firqah sesat, akan tetapi firqah yang selamat. Ya, satu-satunya firqah yang
diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya firqah yang di atas kebenaran, di atas al-haq. Maka mereka adalah al-firqatun najiyah. Mereka adalah ahlus sunnah. Itu Nabi dan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Nah, kata Syekh, apa maksud dari an-najiyah ini, selamat? Kata beliau, ai an-najiyatu minan nar. Selamat dari apa mereka? Selamat dari api neraka. Ya, ahlus sunnah itu mereka yang an-najiyah minan nar. Selamat daripada api neraka. Haitsu istathnaha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lamma dzakara al-firaq. Yaitu di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam istathnaha, Nabi kecualikan. Ya, Nabi istathnaha, Nabi kecualikan. Mereka itu oleh Nabi SAW, lamma dzakara al-firaq, tatkala Nabi SAW menyebutkan tentang firqah-firqah sesat. Itu ada satu yang dikecualikan oleh Nabi SAW. Kata beliau, ya sebagaimana dalam hadis, wa qala kulluha finnari illa wahidah. Ya. Nabi mengatakan umatku akan terpecah menjadi 73, 72 ya finnar, dan satunya ya selamat. Kulluha finnari illa wahidah. Seluruhnya di dalam api neraka kecuali satu. Ya, yaitu mereka al-firqatun najiyah. Yakni laisat minan nar. Yang mana mereka bukanlah termasuk daripada ya ahli neraka. Nah, kemudian kata di halaman selanjutnya, di halaman 38. Qala Syekhu Hafidhu Hakami fi Ma'arijil Qabul. Berkata Syekh Hafidh Hakami di dalam kitab Ma'arijil Qabul. Wa qad akhbara as-sadiqul masduqu anna al-firqatan najiyahum man kana ala mithli ma kana alaihi huwa wa ashabuhu. Dan sungguh waqad akhbara, dan sungguh telah mengabarkan. Siapa yang mengabarkan? As-sadiqul masduq. Salah satu gelar untuk Nabi. Shadiq yang jujur. Masduq yang dipercaya. Ya, as-sadiq masduq, as-sadiqul masduq itu Nabi yang jujur dan dia dipercaya. Jangankan dari kalangan sahabat, dari kalangan orang-orang Yahudi pun ya mereka mempercayai Nabi SAW. Ya, as-sadiqul masduq. Nah, kalau gelar as-siddiq itu untuk Abu Bakar. As-siddiq Abu Bakar. As-sadiqul masduq ini Nabi SAW. Dan sungguh As-sadiqul masduq telah mengabarkan, Nabi SAW telah mengabarkan annal firqatan najiyah, bahwasanya firqah najiyah itu siapa? Firqah najiyah, siapa mereka? Mereka adalah mangkana, siapapun, ala mithli ma kana alaihi huwa wa ashabuhu, siapapun mereka yang mereka berada di atas apa-apa yang Nabi SAW dan sahabatnya berada di atasnya. Siapa al-firqatun najiyah? Yaitu mereka yang berada di atas yang Nabi SAW dan para sahabat berada di atasnya. Ya, intinya yang mengikuti jalan Nabi SAW dan para sahabat. Mengikuti Al-Quran was sunnah ala fahmi salaf. Menurut pemahaman para sahabat. Ya, para salaf pertama itu para sahabat. Kemudian tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in. Mereka berada di atas apa-apa yang Nabi SAW ya berada di atasnya bersama dengan para sahabat. Itu mereka al-firqatun najiyah. Kemudian yang kelima,
Khamisan at-ta'ifah al-mansurah. Ta'ifah, ya, kelompok yang ditolong. Al-mansurah yang ditolong. At-ta'ifah al-mansurah, kelompok yang ditolong. Yang tolong siapa? Siapa yang tolong? Allah, ya. Ini nama lain dari Ahlus Sunnah, At-Ta'ifah Al-Mansurah. Kata Syekh As-Suhaimi, wa hadhihi at-tasmiyatu ma'khudatun min qawlihi fi haditsil Mughirah bin Syu'bah. Dan penamaan ini, wa hadhihi tasmiyah, dan penamaan ini. Wa hadhihi tasmiyah, dan penamaan ini ma'khudatun, terambil. Ya, terambil dari min qawlihi, dari sabda Nabi SAW fi hadithil Mughirah ibn Syu'bah, dari hadits Mughirah bin Syu'bah. Siapa Mughirah bin Syu'bah? Siapa? Sahabat. Kata Nabi, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina hatta ya'tiyahum amrullah wa hum dhahirun. Ya. Kata Nabi SAW, la tazalu ta'ifatun min ummati. Senantiasa, la tazalu, senantiasa. Ta'ifah, kelompok. Yang maksudnya adalah para sahabat dan setelahnya yang mengikuti mereka di atas kebenaran. Min ummati, daripada umatku, dhahirina, mereka senantiasa menampakkan kebenaran. Dhahirin, di dalam riwayat yang lain, dhahirina ala haq. Kalau di sini kan nggak ada ala haq, atas kebenaran. Maksudnya mereka menampakkan kebenaran. Ya, mensyiarkan kebenaran. Ya. Di tengah-tengah manusia yang asing, mereka menampakkan ya kebenaran. Hatta ya'tiyahum amrullah, sampai pertolongan Allah datang kepada mereka. Wahum dhahirun, dan mereka senantiasa tetap menampakkan kebenaran. Di dalam riwayat lain, wahum ala dzalik. Ya, meskipun fitnah datang kepada mereka, ya, namun mereka wahum ala dzalik, mereka tetap seperti itu. Ya, mereka tetap seperti itu. Mereka tetap istiqomah. Nah, kemudian yang satu lagi, yang terakhir. Sadisan, as-salafiyatu au as-salafiyun. As-salafiyatu au as-salafiyun. Nah, ini yang terakhir ini yang ma'ruf, ya, yang sangat ma'ruf. Yakni penamaan Ahlus Sunnah yang ke-6, yang terakhir, salaf atau as-salafiyun. Orang-orang yang mengikuti salaf, salafiyah dan salafiyun. Kata Syekh, nisbatan lis salaf. Ya, nisbatan lis salaf, sebuah penisbatan kepada salaf. Wassalafu fil lughah, dan kata salaf dari sisi bahasa, jam'u salifin. Kata salaf ini dalam bahasa jam'u salifin, jamak daripada salif. Ya. Nah, salif itu apa? Diterjemahkan lagi salif. Ini terjemah bahasa Arab dengan bahasa Arab. Tak mungkin saya terjemah dengan pakai bahasa Indonesia. Kita mungkin, ya. Terjemahkan dengan bahasa Arab, tentunya bahasa Arab yang lebih ringan. Ada bahasa Arab yang sulit, kemudian diterjemah dengan bahasa Arab yang lebih ringan, ya, yang ma'ruf. Salif, apa itu salif? Al-mutaqaddim, orang yang mendahului. Ya, salif secara bahasa itu jamak dari salif, yaitu al-mutaqaddim, orang yang mendahului. Wassalaf, dan salaf, kata Syekh, apa itu salaf? Al-jama'atu al-mutaqaddimun, yaitu kelompok yang terdahulu. Ya, kelompok yang terdahulu, kelompok yang mendahului. Wa minhu qauluhu azza wa jal, di antaranya firman Allah azza wa jal,
faj'alnahum salafan wa mathalan lil akhirin. Surah Az-Zukhruf ayat 56. Ini dalilnya tentang kata salaf. Faj'alnahum salafan, maka kami jadikan mereka itu sebagai salaf, pendahulu. Ya, kami jadikan, ini masih dalam sisi bahasa ya. Maka kami jadikan mereka itu sebagai salaf, wa mathalan, dan sebagai contoh bagi yang lain. Kami jadikan mereka sebagai salaf dan contoh pada yang lain. Kemudian di antara contoh yang lain, dalil yang lain, yaitu perkataan Nabi kepada Fatimah. Fattaqillaha wasbiri. Maka bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabar. Fa inna ni'mas salafu ana laki. Karena sebaik-baik salaf itu, kata Nabi, aku untuk dirimu. Ya? Kemudian qala al-Baghawi fi tafsiriha. Harusnya fi tafsirihi ini. Kenapa fi tafsiriha? Ya, di dalam tafsirnya. Harusnya fi tafsirihi. Karena Imam Baghawi kan bukan perempuan. Wallahu alam. Qala al-Baghawi fi tafsirihi. Telah berkata al-Imam al-Baghawi di dalam tafsir beliau. Ini Imam Baghawi, ini murid siapa? Murid siapa? Murid siapa? Muridnya al-Imam Asy-Syafi'i. Muridnya al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau memiliki dua kitab yang ma'ruf. Ya, salah satunya ini tafsir Al-Baghawi, tafsir Al-Baghawi. Satu lagi juga ma'ruf kitab beliau, apa? Syarhus Sunnah. Ada Syarhus Sunnah Imam Al-Barbahari, ada Syarhus Sunnah Imam Baghawi. Namun yang lebih ma'ruf Syarhus Sunnah Imam Al-Barbahari. Berkata Imam Al-Baghawi dalam tafsir beliau, wassalaf man taqaddama minal aba. Siapapun yang telah didahului daripada bapak-bapak. Ya. Man taqaddama minal aba, siapapun yang telah didahului daripada bapak-bapak, ayah-ayah. Artinya didahului, mereka itu sudah meninggal. Faja'alnahum mutaqaddimin, maka kami jadikan mereka sebagai mutaqaddimin, orang terdahulu. Liyatta'idha bihimul akharun. Ya, liyatta'idha bihimul akharun, supaya yang lain mengambil ibrah dari mereka. Sebagai salaf maksudnya apa? Supaya yang lain mengambil ibrah daripada mereka. Kemudian waqala Ibnul Athir. Ibnul Athir madu ya. Ibnul Athir. Ini Ibnul Athir. Dan sebenarnya penulisan yang benar ini Athir ya. Kalau dibilang ingin ya membuat nama seperti ulama terdahulu yang ma'ruf, maka ini Ibnul Athir, pakai sa, bukan shin. Ibnul Athir. Nah, Ibnul Athir ini beliau memiliki sebuah kitab yang berjudul An-Nihayah fi Gharibil Hadits. Ya, kitab yang berbicara, intinya kamus tentang lafaz-lafaz hadis yang gharib, sulit dipahami. Maka beliau jelaskan di situ dalam kitab An-Nihayah fi Gharibil Hadits. Kata Ibnul Athir, definisi salaf, salaful insan, salafnya seseorang, man taqaddamahu bil mauti min abaihi wa dhawi qarabatihi. Man taqaddamahu, siapapun yang mendahului dia. Salaf ini siapa? Siapapun yang mendahului dia, man taqaddamahu, siapapun yang mendahului dia, bil mauti, dengan apa? Dengan kematian. Artinya ditinggal mati duluan. Ditinggal mati duluan. Dari kalangan siapa? Ditinggal mati siapa? Min abaihi, dari ayah-ayahnya. Meninggal ayahnya, bapaknya meninggal ditinggal oleh ayahnya, ayahnya dikatakan sebagai salaf. Didahului dengan kematian. Wadawi
qarabatihi, dan oleh kerabatnya, baik ayahnya atau kerabatnya. Didahului oleh adiknya, misalnya adiknya meninggal duluan, maka adiknya itu salaf. Abangnya meninggal duluan, kakaknya meninggal duluan, itu mereka itu salaf. Walidha summiya sadrul awwalu minat tabi'in as-salafus salih hadza fil lughah. Nah, oleh karenanya summiya dinamakan as-sadrul awwalu, generasi pertama, minat tabi'in, dari kalangan tabi'in, as-salafus salih. Mereka dikatakan ya adalah salafus salih. Ya, dahului di atas kebaikan. Hadza fil lughah. Ini dari sisi bahasa. Kemudian istilahnya ini yang di bawah. Ya, nanti kelanjutannya di halaman selanjutnya. Ammal fi istilah, adapun menurut istilah. Istilah apa ini? Kalimat apa? Istilah kata apa nih? Salaf. Lughahnya sudah tadi. Ya, famal maqsudu bis salafi as-salih. Famal maqsudu bis salafi as-salih. Nah, apa maksud dengan istilah salafus salih? Ini belum dijelaskan ya. Apa maksud dengan kata salafus salih? Wa ma manhajuhum fil aqidah. Dan apa metode mereka, jalan mereka, thariqah mereka di dalam akidah. Apa thariqah mereka, jalan mereka di dalam akidah. Wa ma abrazu sifati manhajihim. Ya. Dan sifat apa yang abraz itu dominan? Dominan ya. Ya. Wa ma abrazu sifati minhajihim. Dan sifat apa yang paling dominan di dalam manhaj mereka? Ya, dan sifat apa yang paling dominan di dalam manhaj mereka? Hadza ma sana'rifuhu insyaallah fid durusi at-taliyah. Dan inilah yang insyaallah kita akan mengetahuinya ya, insyaallah fid durusi at-taliyah, di pelajaran yang selanjutnya. Ya. Nah, cukup sampai sini dulu ya. Paham ya? Insyaallah kita akan baca nanti di halaman selanjutnya berkenaan dengan istilah salafus salih. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa khida'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.